Selamat pagi, saya Fedi Pilor, Guru Asuransi, tanggal 10 Januari 2025, ya jam 5:55 dari arah Kuningan. Ya, saya ingin mencoba membahas mengenai kejahatan asuransi kembali terkait dengan asuransi digunakan sebagai alat kejahatan oleh para penjahat tersebut tentunya ya. Nah, asuransi yang mudah sekali digunakan sebagai alat kejahatan adalah asuransi yang memang bersifat investasi, memiliki kandungan investasi. Mengapa? Karena para penjahat tersebut sengaja mencuci uangnya, menaruh uangnya dalam perusahaan asuransi, kemudian mereka tidak mempermasalahkan mengalami kerugian 10, 20, 30%, bahkan 50%, maka mengalami kerugian nggak apa-apa ya. Dan kemudian dalam satu tahun polisnya dibatalkan, atau belum 1 tahun, atau mungkin 1 tahun lebih dibatalkan dengan kerugian tersebut ya. Dan perusahaan asuransi senang sekali bisnis kayak demikian, karena tidak ada risiko, dan kemudian juga dia dapat uang fresh money yang begitu besar dan mudah, cepat sekali ya. Agen-agen asuransi yang senang sekali. Nah, ini saya pikir penjahat-penjahat ini mestinya diringkus dan kemudian dimasukin penjara semua ya, termasuk teman-teman dari praktisi ya, agen, agency manager, agency director, kemudian pemilik agency office, kemudian branch koordinator ya, kemudian juga underwriter-nya juga mesti dipenjara, kemudian BOD-nya juga kalau kata misal terlibat, masa dia nggak tahu kayak begituan, meskipun juga mesti diringkus lah ya. Nah, sangat mudah untuk memahami kejahatan begini ya. Misalnya begini ya, misalnya polisnya dimasukkan, kemudian nggak berapa lama polisnya dibatalkan dalam kurun waktu tidak lama, mungkin kurang dari setahun, mungkin juga setahun lebih ya, tapi tidak pernah lebih dari 3-5 tahun ya. Tinggal melihat aja, lihat saja gini. Pertama, siapa tertanggungnya, siapa nama polis yang disebutkan nama sebagai tertanggungnya ya. Kemudian siapa yang memegang polis ya, siapa yang memegang polis ya. Kemudian siapa ahli warisnya ya, ahli warisnya. Kemudian siapa yang membayar premi ya, siapa yang membayar premi. Dan ini semestinya nama-nama tersebut saling berhubungan, saling korelasi. Kalau katakanlah misalnya, mohon maaf, katakanlah nama tertanggungnya adalah istri pejabat ataupun istri politisi, kemudian pemegang polisnya katakanlah politisi tersebut ya, kemudian ahli warisnya anaknya politisi tersebut ya, kemudian yang bayar premi ya itu pengusaha ataupun siapapun dia. Jadi kita coba turutin saja, semuanya mesti ada korelasi, ada hubungan. Kalau tidak ada hubungan sama sekali, tidak ada hubungan bisnis, tidak ada hubungan darah sama sekali ya, itu artinya apa? Ada indikasi ini bahwa ini kejahatan ya. Mana mungkin premi yang katakanlah 500 juta, 1 miliar, atau bahkan mungkin lebih ya, kemudian orang bayarin preminya tidak ada hubungan sama sekali ya. Dia pengusaha, bayarin preminya pejabat ataupun politisi. Apa hubungannya? Berarti apa? Ini apa? Kejahatan, indikasi kejahatan ya. Kalau katakanlah sebagai hadiah, ya mestinya apa? Mestinya dia kasih aja ya. Tapi kenapa asuransi dipakai sebagai tindak kejahatan? Karena sangat mudah, dan teman-teman para praktisi yang tanda petik tidak melakukan know your customer dengan benar, tidak melakukan verifikasi, maka apa? Masuk dalam kategori ini. Nah, semestinya aliran dana ini sangat mudah untuk ditelusuri, dan mungkin regulator juga bisa melihat premi-premi yang sangat besar ya, di atas 100 juta, di atas 500 juta ya, yang khususnya di asuransi jiwa, investasi, unit link, kemudian siapa penerima manfaatnya, siapa pembayar preminya, siapa tertanggungnya, siapa ahli warisnya, siapa pemegang polis, itu mesti diverifikasi. Sangat mudah sekali, sangat mudah ya. Jadi saya pikir ini salah satu hal yang mesti kita benahi sendiri. Kenapa kejahatan asuransi terjadi? Karena kita sendiri, para praktisi, ikut terlibat dalam mendukung kejahatan asuransi. Semestinya tidak demikian, karena asuransi semestinya adalah bisnis yang baik dan kemudian bermanfaat. Hal ini mesti dibersihkan dari industri ini. Semoga bermanfaat. Saya Fedi Pilor, Guru Asuransi.